Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan menguraikan kitab The Great Stories of Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Kemarin atau beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya jin itu dapat menjelma, bisa menjelma menjadi seorang manusia, baik itu berupa orang yang alim, orang yang buruk, atau apapun yang mereka inginkan. Bisa juga menjelma menjadi binatang seperti kucing, anjing, ular, bahkan cicak di rumah kita itu. Nah, itu mereka memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada jin itu untuk dapat melakukan itu. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita itu bisa melindungi diri baik dari gangguan jin maupun godaannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas terlebih dahulu dengan tema besarnya adalah apakah setan itu termasuk golongan jin. Jadi di antara persoalan yang sering muncul ketika kita membicarakan masalah jin adalah akan timbul pertanyaan apakah setan itu termasuk pada golongan jin ataukah tidak. Itu. Jadi di dalam kitab ini dijawab bahwasanya iya, yang benar bahwa setan itu memang termasuk golongan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Coba kita buka Qurannya. Ya. Al-Kahfi. Baik ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Nah, jadi tadi ayat pada surah Al-Kahfi, ya, tepatnya pada ayat 50. Jadi maksud daripada ayat tadi itu adalah di mana dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian di dalam firman lain, di dalam ayat lain itu dikatakan pada surah Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman, wa khalaqal janna mim marijin min narin. Ya. Jadi dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi sebenarnya begini, mengenai setan ini tidak penting bagi kita mengetahui keturunannya, kemudian keluarganya, suku bangsa, nenek moyang, dan paman-paman ataupun bibi-bibinya. Yang penting untuk diketahui adalah 3 hal sejatinya.
Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka? Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan terhadap kita? Dan yang ketiga, bagaimana kita berlindung dari godaan dan gangguan mereka. Itu aja. Nah, tentang perkara yang ketiga ini sudah diketahui oleh semua. Sikap yang harus kita ambil terhadap setan adalah kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Ya, seperti firman-Nya, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sehingga kita harus melindungi diri dari godaan dan gangguannya dengan melakukan langkah-langkah berikut ini. Sebagaimana tips yang diuraikan dalam kitab ini. Pertama, agar kita terlindung dari gangguan dan godaan setan itu, pertama kita harus senantiasa berwudu. Jadi dikatakan sini, saya wasiatkan kepada diriku sendiri dan Anda sekalian agar selalu berada dalam keadaan berwudu, baik dalam waktu sholat maupun tidak, atau di luar sholat. Sebab wudu adalah salah satu senjata orang beriman. Ini kata kuncinya, bahwasanya berwudu itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Setan tidak akan mendekati seseorang selama ia dalam keadaan berwudu. Dan selama itu pula, insya Allah, dia tidak akan marah. Jadi, pertama, dikatakan sini bahwasanya wudu itu adalah merupakan senjata bagi orang beriman. Dan sehingga setan itu tidak akan pernah mendekati orang itu selama masih dalam keadaan berwudu, dan untuk meredahkan amarah kita dari kemarahan. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang marah di dekatnya. Maka beliau bersabda, kemarahan berasal dari setan. Nah, ini Nabi sampaikan kepada orang yang marah ini, bahwasanya kemarahan itu berasal dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Nah, ini juga yang menjadi jawaban tadi itu, bahwa setan itu merupakan dari golongan jin. Jin itu dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan oleh air. Jika seseorang dari kalian dilanda kemarahan, maka hendaklah ia berwudu. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi ini anjuran Nabi, bahwasanya ketika kalian marah, maka hendaklah berangkat berwudu. Karena setan itu adalah berasal dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Kemudian, jika seseorang dari kalian marah kepada keluarganya atau kepada tetangganya, maka berwudulah untuk mendinginkan tubuhnya. Jika ia marah sambil berdiri, nah ini ada kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika kalian marah sambil berdiri, maka duduklah. Lalu bermohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, agar Allah menunjuki jalan yang lurus. Nah, inilah langkah pertama untuk melindungi kita dari setan. Dari tadi ada tips yang menarik di sini. Ketika kita marah, saat itu dalam keadaan berdiri, kita nunjuk-nunjuk orang, kita begitu emosi kita meluap-luap, maka pertama langkah yang harus kita lakukan adalah duduk
duduk. Jadi kita coba duduk, insya Allah amarah dan emosi kita akan mereda, dan sebisa mungkin kita untuk segera berwudu untuk meredakan, untuk betul-betul meredakan kemarahan kita. Kemudian yang kedua, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bacalah bismillah ketika akan memasuki rumah, ketika akan makan, ketika minum, wudu, dan lain-lain. Jika Anda membaca bismillah ketika akan melakukan satu aktivitas, maka setan tidak akan mendekatimu selamanya. Dalam hadis dikatakan, jika seseorang hendak memasuki rumahnya dan membaca nama Allah ketika ia memasukinya, dan ketika ia makan, maka setan berkata kepada sesama setan lainnya, tidak ada tempat bagi kalian dan tidak ada makan. Namun jika ia masuk dan tidak menyebut nama Allah, artinya masuk rumah tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, setan berkata kepada teman-temannya, kalian menemukan tempat tinggal. Demikian juga ketika orang itu makan tidak membaca bismillah, maka setan juga mengatakan kalian dapat jatah makan. Nah, jadi hendaklah kita mengawali aktivitas kita dengan membaca bismillah.